Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat yang terletak di Jalan Esause, Sassoli Manokwari pada Jumat 21 Agustus 2020 diresmikan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Randos Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi. Peresmian kantor yang dibangun dengan APBD Provinsi Papua Barat senilai 6,5 miliar rupiah itu ditandai dengan pembukaan selubung papan dan pengguntingan pita serta penandatangan prasasti yang disaksikan langsung Gubernur Papua Barat, Ketua MUI Papua Barat, Forkopimda dan tamu undangan. Selanjutnya, Wakil Menteri Agama bersama rombongan lalu meninjau tiap-tiap ruangan kantor yang dibangun di atas lahan seluas 2.080 meter persegi tersebut. Pada kesempatan itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Hermos Indau pada sambutannya mengatakan, MUI Papua Barat sebagai bagian dari civil society atau stakeholder pembangunan merupakan mitra strategis pembangunan daerah telah bertanggung jawab membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan umat Islam di Provinsi Papua Barat. Dia menyebut, histori pembangunan peradaban di tanah Papua menunjukkan bahwasannya Kristen dan Islam memiliki hubungan yang harmonis dalam mengantarkan peradaban pembangunan di tanah Papua. Oleh karena itu, hubungan tersebut perlu dirawat antar generasi baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hermus menegaskan pembangunan kantor MUI Papua Barat merupakan penghormatan apresiasi pemerintah provinsi atas kontribusi partisipasi umat Islam dalam mengisi pembangunan di Provinsi Papua Barat. Khususnya pembangunan gedung kantor sekretariat MUI Provinsi Papua Barat. Tentu didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Realitas hidup berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dilihat dari aspek geografis wilayah, demografi maupun demokrasi. Secara demografi, umat Islam dengan jumlah umat yang sangat besar dan berkontribusi terhadap kebesaran Indonesia. Indonesia bukan negara agama, namun fakta membuktikan bahwa umat Islam menyumbangkan 80% penduduk Indonesia. 2. Histori pembangunan peradaban di tanah Papua menunjukkan bahwasanya Kristen dan Islam memiliki hubungan yang harmonis dalam mengantarkan pembangunan peradaban di tanah Papua. Oleh karena itu, hubungan tersebut perlu dirawat dan dilanjutkan antar generasi, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. 3. MUI Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari civil society dan stakeholder pembangunan atau mitra strategis pemerintah daerah telah bertanggung jawab membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pembinaan umat Islam di Provinsi Papua Barat. Hal ini sejalan dengan implementasi paradigma penyelenggaraan pemerintahan modern saat ini, yaitu good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya menekankan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, namun juga lebih menekankan pada aspek partisipasi dan tanggung jawab pembangunan daerah dengan pembagian tugas antar 3 stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. 4. Umat Islam di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari warga masyarakat di provinsi ini telah berkontribusi besar dan nyata dalam pembangunan peradaban di tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat, baik dalam aspek politik, hukum, dan pemerintahan maupun aspek ekonomi dan sosial budaya. Artinya, kemajuan dan peradaban yang dicapai oleh pemerintah dan masyarakat di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat saat ini, tidak bisa berbangga dan menepuk dada secara sepihak bahwasanya kontribusi itu hanya disumbangsikan oleh satu suku, satu ras, golongan dan agama tertentu, melainkan ini adalah kontribusi dan kerja keras semua pihak, kita semuanya bersama-sama. Oleh karena itu, pembangunan kantor MUI Papua Barat ini merupakan penghormatan, apresiasi pemerintah Provinsi Papua Barat atas kontribusi dan partisipasi umat Islam dalam mengisi pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrawu dalam kesempatan yang sama mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya pada Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandecan dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Hermus Indo. Dia mengaku kehadiran kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat berkat dukungan yang penuh dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai wujud implementasi dari visi misi Gubernur Papua Barat, sehingga Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah penghikmatan, sebagai wadah berkumpulnya para ulama, para cendekiawan muslim di Papua Barat, berkomitmen dengan kehadiran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua akan semakin meningkatkan peran dan fungsi sebagai lembaga sosial keagamaan, terus memberikan dukungan gubernur dan wakil gubernur dalam melaksanakan visi misi dan program untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Alhamdulillah, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andos Domingus Mandecan, mari kita beri aplaus yang meriah. Juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Bapak Muhammad Lakotani SH MSI, dan juga secara khusus kami ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Bapak Hermus Indo SIPMH. Mari kita beri aplaus yang meriah. Kita doakan, dan saya mengajak segenap komponen umat yang ada di Kabupaten Manokwari, khususnya segenap umat Islam yang ada di Kabupaten Manokwari. Mari kita doakan Bapak Hermus Indo, karena beliau punya niat, punya hajat untuk maju sebagai calon kepala daerah Kabupaten Manokwari. Karena itu kita doakan semoga hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gubernur beserta Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati. Kehadiran kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat terlaksana berkat dukungan yang penuh dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai wujud implementasi dari visi misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Karena itu Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah penghikmatan, sebagai wadah berkumpulnya para ulama, para suama dan cendekiawan muslim yang ada di Provinsi Papua Barat, kami berkomitmen bahwa dengan kehadiran kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, insya Allah Majelis Ulama Indonesia akan semakin meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial keagamaan, sebagai lembaga yang dituakan di dalam seluruh komponen umat Islam untuk terus memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam melaksanakan visi misi dan programnya untuk mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Menteri Agama, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Papua Barat dikenal memiliki moto sebagai agama keluarga yang dibangun dari landasan kehidupan toleransi umat beragama yang lahir secara turun-temurun, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana tadi disinggung oleh para Biro Biramata Bapak Hermus Indo, bahwa hubungan sosial, ikatan emosional yang kuat antara Islam dan Kristen di tanah Papua bukanlah hal yang baru. Bahkan kalau kita sedikit menoleh ke belakang tentang sejarah peradaban di tanah Papua, kita melihat bahwa kehadiran dua orang misionaris dari Jerman, yaitu Pendeta Otto dan Geisler,
yang masuk di tanah Papua, yang masuk di Pulau Mansinang, sepenuhnya dibantu bahkan dibiayai oleh Sultan Tidore yang ketika itu menjadi penguasa di tanah Papua. Ini menunjukkan bahwa semangat keberagaman, semangat toleransi yang terbangun bahkan sejak itu, bahkan jauh sebelum itu, adalah merupakan ciri khas dari masyarakat Papua. Dan Majelis Ulama Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjaga, memelihara konsep yang telah diwariskan oleh generasi-generasi terdahulu yang kemudian kita kenal dalam motto satu tungku tiga batu. Di dalam satu agama, di dalam satu keluarga ada hidup tiga agama besar di tanah Papua yang menyimbolkan tentang bagaimana kebersamaan kita di tanah Papua. Barangkali itu satu hal yang dapat kami. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Randus Kyai Haji Zainud Tauhid Saadi juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat dan menegaskan provinsi yang dipimpin Gubernur Domingus layak menjadi laboratorium kerukunan umat beragama, sehingga menjadi contoh kota-kota lainnya. Hal itu jelas Wakil Menteri Agama. Terbukti indeks kerukunan beragama di Papua Barat berada di 82,29% dan tertinggi di Indonesia. Atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung kantor MUI Provinsi Papua Barat ini. Ini adalah merupakan kantor yang sangat megah, mungkin termegah di Indonesia. Dan lebih dari itu, kantor MUI ini dibangun dengan anggaran 100% atau 99,999% dari dana APBD Provinsi Papua Barat. Untuk hal itu kita beri aplaus dan kehormatan untuk Bapak Gubernur dan jajarannya. Atas nama pimpinan MUI Pusat dan juga sebagai Wakil Menteri Agama mengucapkan penghargaan, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Papua Barat atas bantuan, perhatian, dan kerjasamanya yang luar biasa sehingga gedung yang megah ini bisa berdiri di depan kita. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung kantor MUI, khususnya Ketua Tim Pembangunan, yaitu Bapak Hermusindo, Kepala Biro Kesra Sekda Provinsi Papua Barat, dan juga kepada semuanya yang ikut mendukung kegiatan pembangunan kantor ini. Semoga kantor Majelis Ulama Indonesia yang nanti akan diresmikan dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja pengurus Majelis Ulama Indonesia Papua Barat dalam ikhtiar meningkatkan khidmah, pelayanan, dan pengabdian kepada umat, bangsa dan negara, khususnya untuk masyarakat Papua Barat, serta untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah, dan menjalin hubungan koordinasi dengan jajaran organisasi keagamaan lainnya. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, semakin hari dapat dirasakan peran Majelis Ulama Indonesia semakin mendapatkan kepercayaan dari umat Islam di Indonesia. Itu artinya ekspektasi umat Islam terhadap MUI semakin tinggi. Dalam banyak hal, MUI kadang dituntut untuk bisa berperan lebih besar dari kewenangannya, dari kemampuannya.
Hal ini seharusnya dapat menjadi cambuk bagi setiap pengurus MUI untuk lebih berkhidmah lebih keras, lebih baik, lebih efektif dan efisien, serta lebih terorganisasi dengan baik. Sehingga di waktu mendatang, MUI semakin mantap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai himayatul ummah, khadimul ummah, dan sadiqul hukumah. Sebagai pelayan umat, sebagai pelindung umat, dan sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan terwujudnya keluhuran Islam dan Muslimin di negeri yang kita cintai ini. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Madecian dalam sambutannya menyatakan umat muslim di Papua Barat sudah sepatutnya berbangga karena selain hadirnya kantor MUI Papua Barat, Wakil Menteri Agama yang sekaligus Wakil Ketua MUI Pusat pun dapat hadir dan meresmikan kantor megah tersebut. Pemerintah, kata Gubernur, berharap MUI mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan keanekaragaman. Maka semua itu membutuhkan respon MUI yang cepat, tepat, dan optimal. Gubernur menyebut hadirnya kantor representatif MUI Papua Barat merupakan komitmen pemerintah dalam membina kerukunan kehidupan umat beragama di Provinsi Papua Barat, sekaligus menjadikan Provinsi Papua sebagai rumah kebinekaan miniatur toleransi sebagaimana hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga hari ini menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Mimpi dan cita-cita bersama melalui Dirgahayu RI ke-75 yaitu Indonesia pasti maju. Forum Majelis Ulama Indonesia hari ini adalah sangat mulia karena sebagaimana kita ketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia juga merupakan majelis yang sangat terhormat sejak didirikannya dan merupakan wadah dari para ulama, para cendekiawan muslim, serta menjadi harapan kita semua, tidak hanya umat Islam, tetapi bangsa Indonesia secara keseluruhan yang telah ikut bersama berkontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Ini adalah hari yang membahagiakan bagi umat muslim di Provinsi Papua Barat karena kehadiran Bapak Wakil Menteri Agama RI yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat yang mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang berada di tengah-tengah kita dalam rangka peresmian gedung baru kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa peran dan tanggung jawab MUI semakin hari semakin bertambah besar. MUI juga diharapkan dapat menjawab perubahan zaman dan tantangan global. Harapan dan tuntutan umat Islam terhadap peran MUI dan juga semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berharap MUI mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan keanekaragaman. Maka semua itu membutuhkan respon MUI yang cepat, tepat, dan optimal. Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan peran dan
tugas MUI sebagai penyambung aspirasi umat, para ulama dan cendekiawan Islam tentunya membutuhkan sebuah kantor yang representatif, modern, sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Maka melalui pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2019 dan 2020, lembaga sosial kelembagaan dalam rangka mewujudkan kualitas keimanan, ketakwaan, kerukunan antara umat, dan menetapkan fungsi serta peran agama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan indeks kerukunan hidup antara umat beragama dan pemerintah di Papua Barat. Oleh karena itu, pembangunan kantor sekretariat Lembaga Sosial Keagamaan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Papua Barat di tempat ini merupakan implementasi dari visi tersebut yang secara substantif bertujuan mewujudkan misi ke-8, yaitu membangun kerukunan umat beragama dan terwujudnya daerah yang aman dan kondusif. Hadirin dan undangan yang saya hormati, akhirnya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya mengucapkan selamat dan sukses atas diresmikannya Kantor Sekretariat Lembaga Sosial Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat pada hari ini, dan selamat berkarya bagi kemajuan organisasi dan kemajuan keagamaan serta toleransi di Provinsi Papua Barat yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang